Shalom, sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan. Bertemu lagi di dalam ibadah minggu hari ini. Ada di antara saudara yang berkesempatan untuk berkumpul beribadah di ruangan gereja. Puji Tuhan, karena Tuhan sudah buka jalan. Namun, mungkin masih ramai lagi di antara saudara yang masih beribadah di rumah bersama keluarga atau kawan-kawan karena terikat dengan SOP yang belum mengizinkan saudara untuk hadir ke gereja karena faktor umur, bergejala, berpenyakit kronik, dan sebagainya. Apapun situasinya, yang pasti dimanapun kita berada, ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan tetap dapat kita laksanakan karena Dia ada di mana-mana untuk bersama dengan umatnya. Oleh itu, perkongsian audio ini saya teruskan untuk membantu sahabat dan saudara semua yang memerlukannya. Pada hari ini, tema perkongsian adalah berkongsi berkat Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul bab 9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, tetapi hanya ayat yang ke-15 sahaja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku, hari ini kita belajar dari seorang yang telah diubahkan hidupnya dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dahulu dia bernama Saulus, dilahirkan di Tarsus. Secara keturunan, dia lahir sebagai bangsa Yahudi dan bertumbuh sebagai seorang ahli Taurat. Sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat, dia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Kristus. Namun, pertemuannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya secara drastik. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 menjelaskan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Setelah itu, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 9 mengatakan, 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Saudara, pengalaman misteri luar biasa ini telah membuka mata hati Paulus bahwa dia telah dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir dan dipilih Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Firman Tuhan kepada Paulus dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9, "Jangan takut, teruskanlah memberitakan firman dan jangan diam." Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah atas hidupnya. Dia pun berkomitmen untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi Injil. Pertaubatannya mengubah pandangan hidupnya secara total. Dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus bukanlah orang yang mementingkan penampilan lahirianya, melainkan pada sesuatu yang ada dalam dirinya, yaitu karakter, sikap, dan kepribadiannya. Tidak ada kepura-puraan dalam pelayanan Paulus atau melayani demi kepentingan pribadi,
dengan motivasi yang tidak benar. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana dia dapat memuliakan Kristus yang telah mati bagi dirinya. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22e, Paulus menulis demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sahabat dan saudaraku yang terkasih, sekiranya hidup Paulus boleh berubah sepenuhnya setelah bertemu dengan Yesus dan akhirnya mengabdikan diri kepadanya, bagaimana kita dapat melihat diri kita dan orang lain dengan mengingat identiti kita di dalam Kristus? Apakah kita dikuatkan ketika menyadari bahwa Allah masih terus bekerja untuk menumbuhkan dan memurnikan kita? Kiranya diberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktiviti, jaga keselamatan diri dan keluarga, dan tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami menemukan jati diri kami yang sesungguhnya di dalam Engkau. Mampukan kami dengan rendah hati melihat orang lain melalui mata-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.